siapakah Tuhannya Yesus menurut Pak Ibnu Kalam? Yesus Allah, itu, Pak. Tuhannya Yesus itu adalah atau Bapa. Tuhannya Yesus adalah Bapa ya Pak ya. Terus kemudian pertanyaan kedua Pak, bisa nggak? Bapa. Bisa nggak? Ya, Tuhannya Yesus. Satu-satunya Allah adalah Bapa. Yesus sendiri mengatakan itu. Di Bible itu disebutkan bahwa Tuhannya Yesus adalah pengutus Yesus, satu-satunya Allah yang benar, Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Kacau ini sudah. Ntar dulu, tanya dulu. Enggak masalah, biar kita jelaskan. Sebentar ya, jadi di Bible itu disebutkan bahwa Tuhannya Yesus adalah... Yang lain ditutup dulu mic-nya, yang lain ditutup dulu mic-nya. Pak Dibata dengan Pak Songa, Pak ditutup mic-nya dulu yang lain, Bu Ti. Iya, ini enggak masalahnya HP saya nih susah. Iya, silakan. HP saya susah nih. Ya. Jadi di Bible saya baca bahwa Tuhannya Yesus adalah Bu Ti, yang lain ditutup dulu mic-nya. Iya, udah Pak, sudah. Ya, silakan. Pak Ibnu Kalam, jadi di Bible saya baca Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar, yang mengutus Yesus, God-nya Yesus, Tuhan Allahnya Yesus, dan yang harusnya jadi Allahnya kita semua, Tuhan langit dan bumi, itu satu. Lalu kemudian dan yang kedua, saat di sorga, Yesus itu tidak bersatu dengan Tuhannya, tapi bersebelahan gitu loh. Sehingga pertanyaannya adalah, siapakah Tuhannya Yesus menurut Pak Ibnu Kalam? Aduh, Pak Ibnu Kalam hilang lagi. Hilang lagi nih Pak. Aduh, maaf Pak, tidak Enggak, kita tunggu aja, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nggak apa-apa. Kalau saya sambil menunggu, saya kasih jawab nanti Pak Ibnu Kalam juga jawab dalam versinya dia ya Pak ya. Boleh Pak? Baiknya Pak Kalam aja yang baiknya Pak Kalam aja yang menjawab. Kita tunggu aja. Tunggu aja ya. Karena jadi kalau gitu Pak, kalau nggak masuk ya nggak apa-apa. Saya tarik kembali pertanyaannya karena memang saya maksudkan. Ini masuk lagi. Masuk lagi ya sebentar. Bentar. Ini susah sekali, nggak bagus sekali memang hari ini. Maaf ya. Musim hujan Pak. Silakan Pak Kalam. Silakan Pak Kalam. Aduh, hilang lagi. Udah tadi udah jelas ya Bu. Saya tidak dengar penjelasannya Bu. Suaranya terputus-putus. Ya, silakan Pak. Ulang lagi Pak. Saya ulang ya Pak Kalam ya. Suaranya putus-putus Bu. Saya tidak dengar pertanyaannya. Ya, silakan ulang lagi. Saya ulang pertanyaannya. Jadi begini, di Bible disebutkan bahwa Tuhannya Yesus adalah satu-satunya. Ya, silakan Pak. Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Tuhannya kita semua seharusnya. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah, siapakah Tuhannya Yesus? Gitu Pak. Ya. Silakan Pak, silakan. Itu aja pertanyaannya Pak. Saya tambahin informasi bahwa di sorga, Yesus itu bersebelahan dengan Tuhannya Yesus. Allah Pak. Tuhannya Yesus itu adalah atau Bapa. Tuhannya Yesus adalah Bapa ya Pak ya. Terus kemudian pertanyaan kedua Pak, bisa nggak? Bapa. Bisa nggak? Ya. Tuhannya Yesus. Satu-satunya Allah adalah Bapa. Yesus sendiri mengatakan itu. Oke. Lalu kemudian yang kedua begini Pak, teman-teman Kristen kan menganggap bahwa ya sudah saya ngerti Pak jawabannya Pak. Udah saya ngerti jawabannya. Terima kasih. Yang pertanyaan kedua Pak, teman-teman Kristen kan mengatakan bahwa Allah itu bisa jadi apa saja. Pertanyaan saya adalah, bisakah Allah Bapa itu menjadi suaranya Bapak? Bisakah Allah Bapa itu menjadi Allah Anak di dalam Trinitas? Itu aja Pak pertanyaannya Pak. Putus-putus Pak suaranya. Ya, signalnya Pak Kalam nggak nyampe bro. Atau ke Bu Uti aja kalau nggak Bu Uti. Ya, Bu Uti, boleh sama saya Pak. Pertanyaan yang kedua tapi pertanyaan yang kedua Bu Uti. Jadi di dalam Trinitas,
Bu Uti dan teman-teman kan mempercayai bahwa Allah itu bisa menjadi manusia. Usahakan dulu anunya Pak, suaranya putus-putus. Ya, terus Pak. Allah itu bisa menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di dalam Trinitas Allah Bapa itu bisa menjadi Allah Anak apa tidak gitu, Ibu Uti? Terima kasih. Allah Bapa bukan Allah Anak, Pak. Karena yang Yesus itu adalah firman-Nya, bagian dari dirinya, Pak. Tetapi hakikatnya satu, karena Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Allah Anak, anak ya anak. Artinya jadi Allah anak Bapa ya tidak anak. bisa, artinya Allah Bapa tidak bisa menjadi Allah Anak ya Bu ya? Bukan begitu Pak. Allah Bapa adalah Allah Bapa, Allah Anak adalah anak-anak. Yang Yesus itu adalah anak-anak Allah karena keluar dari Bapa itu sendiri. Gitu loh. Tetapi pribadinya. Pertanyaan saya begini aja. Apakah di dalam Trinitas Allah Bapa itu bisa menjadi Allah Anak sama seperti ketika Allah menjadi manusia? Gitu aja. Sama seperti Allah menjadi manusia. Loh itu dia. Allah Yesus itu kan berasal dari dia, Pak. Kok menanya begitu, Pak? Yesus itu kan berasal dari dia, dari dirinya, dari firman-Nya yang keluar dari mulut firman-Nya. Firman itu adalah dia sendiri, Pak. Firman Ya, itu adalah Allah. Saya ulangi sedikit. Jadi pertanyaan singkat aja lah gitu ya. Apakah Allah Bapa bisa menjadi Allah Anak? Itu aja, Bu. Ya bisa dong, Pak. Ya bisa dong kalau dia mau. Bisa dong, Pak. Masalahnya kenapa, Pak? Ayat Alkitab mencatat bahwa dia itulah yang datang. Di dalam Yesaya itu dia yang datang, Pak. Dia itu. Cuma dengan cara firman-Nya itu. Tetapi kan firman itu adalah dia sendiri, Pak. Bagian dari dirinya. Ibu Uti, yang saya tahu di dalam Trinitas itu Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus kan gitu. Iya, tetapi Bapak kan bertanya. Sebentar. Bapak yang tanya, bisakah jadi Allah Anak? Saya jawab bisa, Pak. Oke. Nah, Ibu Uti jawab kan bisa. Nah, sebenarnya di dalam prinsip Trinitas itu Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus adalah untuk melawan ajaran bidat modalisme yang menyebut bahwa Allah Bapa berubah wujud, bermanifestasi atau menjelma menjadi Allah Anak, menjelma menjadi Allah Roh Kudus. Sehingga kemudian kalau Ibu bilang Allah Bapa bisa menjadi Allah Anak, bisa menjadi Allah Roh Kudus, berarti Ibu Uti juga penganut modalisme gitu, Bu. Terima kasih. Loh, kan Bapak menanya bisa ya. Kalau saya bisa, tetapi kan saya nggak mengatakan dialah yang menjadi itu. Kan saya nggak bilang, Pak. Kalau pertanyaan menjebak begini ya Bapak menggiring opini Bapak. Bukan mau bertanya yang benar, bukan mencari kebenaran. Bapak menggiring doang. Memaksakan orang untuk menjawab sesuai dengan apa yang Bapak mau. Bapak kan cuma menggiring ini. Iya kan? Bapak kan bertanya tadi apa Bapak? Bisakah? Bukan apakah Allah Bapak itu Allah Anak. Bapak bertanya bisakah? Nah, itu kalau yang itu tadi iya, gimana? Kan? Kalau itu pertanyaannya, apakah Allah Bapa adalah Allah Anak? Ya bukan, kan Bapak sendiri sudah mengatakan. Bapak sendiri mengatakan Allah punya otoritas sendiri, Yesus punya otoritas sendiri, Roh Kudus punya otoritas sendiri. Tetapi itu satu, berasal dari satu gitu loh. Ini terjadi karena dia datang menjadi manusia, sudah betul-betul menjadi manusia. Secara manusia dia itulah penebus, dia itulah juru selamat. Tidak ada orang yang selamat tanpa melalui darahnya. Itulah pribadi dia sebagai anak Allah. Dan dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Dialah yang akan datang sampai proses pelemparan manusia ke neraka. Dia sendiri yang berperkara gitu loh Pak. Itu tugasnya, itu pribadinya, pribadi anak Allah itu. Gitu loh Pak. Satu lagi Bu, bisa Bu ya? Satu lagi ya. Ya. Nah, ya. Kalau misalnya Allah Anak itu menjadi manusia, lalu kemudian bagaimana caranya manusia itu kembali jadi Allah Anak? Bagaimana ya, maksudnya kan bagaimana manusia itu? Begini. Jadi kan umat Kristen kan percaya bahwa Allah bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Allah kan gitu. Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa menjadi Allah. Itu ya Bu ya. Nah, lalu kemudian pada saat Allah itu menjadi manusia, lalu kemudian bagaimana manusia itu bisa kembali jadi Allah gitu? Bagaimana manusia kembali menjadi Allah? Yesus bukannya manusia biasa, Pak. Kalau Bapak mengatakan bagaimana manusia menjadi Tuhan, ya nggak bisa. Tetapi Yesus berasal daripada dia. Dia datang dan keluar. Aku datang dan kembali kepada Bapa, katanya kan. Tetapi dalam kepribadian, kita hanya bicara tentang kepribadiannya, tentang kuasanya, tentang otoritasnya, tentang karyanya gitu loh Pak. Tetapi kan ini berasal daripada Allah itu sendiri Pak. Bagaimana Bapak mengatakan manusia itu tidak bisa kembali? Ya,
Kan Yesus mengatakan aku datang dari sorga dan kembali ke sorga. Aku datang dari atas kembali ke atas. Aku datang dari Bapa kembali ke Bapa. Loh itu bisa, Pak. Oke. Iya. Terus kemudian pada saat Yesus bersebelahan dengan Tuhannya Yesus yang dikatakan oleh Pak Ibnu Kalam tadi adalah Allah, itu berarti Tuhannya Kristen itu ada 3 ya? Kak, yang mengatakan Tuhannya Yesus kan Bapak sendiri, Pak. Bapak sendiri yang mengatakan Tuhannya Tadi Yesus. kan, Yesus nggak pernah mengatakan. Sebentar, Pak. Tadi, Yesus nggak pernah mengatakan dia punya Tuhan. Yesus mengatakan dia punya Bapa. Bapa dengan anak ini konteksnya adalah Bapa itu datang menjadi anak. Bukannya Yesus punya Tuhan, beda loh, Pak. Hubungan Yesus dengan Bapa itu bukan Tuhan dengan umatnya, bukan. Hubungan Yesus dengan Bapa itu adalah Allah dengan anak. Dan anak itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa firman itu yang telah menjadi manusia. Ya, manusia itu memang dia secara manusia dia mengambil kodrat yang paling rendah. Dia berdoa, dia menangis, bahkan dia mati di kayu salib, Pak. Tetapi hubungan Yesus dengan Bapa itu bukan sebagai Tuhan dengan umatnya, Pak. Yesus menyembah Tuhan, oh enggak. Yesus itu dengan Allah itu adalah Bapanya, Pak, bukan Tuhannya. Enggak pernah Yesus mengatakan Allah itu adalah Tuhanku. Bapak boleh tunjukkan kepada saya kalau ada ayatnya Yesus mengatakan aku menyembah Elohim dan aku adalah utusannya dan aku ini hanyalah utusan biasa. Silakan, Pak, kalau ada, Pak. Nah, terus kemudian begini, Bu. Jadi kalau misalnya Bapak itu bukan Tuhan Yesus, lalu kemudian kita masuk ke sini. Jadi pada saat Bapa bersebelahan dengan anak, berarti Tuhannya Kristen ada 2 dong. Nah, Pada saat Bapa bersebelahan dengan anak, berarti Tuhannya Kristen ada 2. Nah, sekali lagi saya bilang, Pak, ini kan hanya pengandaian Yesus. Pengandaian Yesus sebagai dia anak manusia. Dia mengatakan anak manusia duduk di sebelah kanan. Bukan dia mengatakan anak-anak Allah duduk sebelah kanan. Enggak. Aku melihat anak manusia, ya di dalam Matius 26, hari ini kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pengandaian dia sebagai manusia, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kan sekali lagi, Pak, Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya, tidak ada apa-apanya gitu loh. Dia adalah kuasa ilahi yang hidup, yang menaungi alam semesta ini. Tetapi posisinya enggak. Jadi ketika dikatakan dia ada di sebelah kanan, sebelah kiri, ya enggak ada, Pak. Karena dia bukan zat yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan di Alkitab kan mengatakan, duduk di sebelah kanan itu artinya berkuasa, Pak. Pak Jokowi duduk dalam tampuk pemerintahan. Ntar dulu, Pak, dengar. Dengar, Pak. Pak Jokowi duduk di tampuk pemerintahan. Duduk itu artinya berkuasa, Pak. Ya kan? Sebelah kanan di Alkitab mengatakan kanan itu kemuliaan, kejayaan. Jadi ketika dikatakan Yesus itu anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya dia berkuasa memerintah dalam kemuliaannya sebagai Allah Bapa. Karena Yesus dan Bapa itu satu kan, Pak? Oke, berarti nggak bisa Bapak mengatakan 2 orang. Enggak. Berarti pada saat di atas itu 2 ya, Bu ya? Pada saat di atas itu jadi 1 Nggak ya? bisa. Pada saat di atas itu jadi 1 ya, Bu ya? Oke. Iya, Allah Bapa dan Allah Anak itu satu kan? Tapi kenapa di dalam Trinitas disebut bahwa Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus gitu loh? Karena harusnya kan jadi 1. Kan, Pak? Kan dalam harusnya kan pribadinya. jadi 1. Pribadi kan pribadi bukan pribadi kan bukan kepribadiannya, Pak, Ibu. Gini loh, saya terangkan sedikit. Gini loh, firman itu adalah kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itu menjadi manusia. Nah, jadi kalau kata itu, kata Tuhan itu menjadi manusia, kalau dia katanya kata-kata Tuhan itu sudah sampai ke bumi, tetapi dia kembali lagi ke dalam dirinya, Pak. Jadi bukan duduk. Oke, betul ya. Betul. Gitu kembali. loh. Oke lah, kembali lagi kan berarti kan jadi 1 di sorga. Kan jadi 1 di sorga, Pak Debata. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah kenapa di dalam Trinitas disebut bahwa God Bapa bukan God Anak, bukan God Roh Kudus? Nah, ini ya makanya, Pak. Sebentar, saya teruskan sedikit. Itu kan 3 pribadi yang berbeda terpisah. God Bapa tidak bisa menjadi God Anak, tidak bisa menjadi God Roh Kudus. Kenapa kok jadi 1 di atas? Artinya ya, pada saat di sorga, Tuhannya Kristen itu menjadi unitarian gitu loh. Bukan. Tadi kan gini, udah Pak, Bapak menangkap ya. Soal Bapak masalah firman sebentar, Anda udah Pak. jelas ya.
Sebentar Pak. Ya, jadi begini Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan Unitarian, maksudnya dia bersatu gitu. Enggak begini Pak. Yang dikatakan Allah Bapa bukan anak itu dalam kepribadiannya. Yesus itu sudah jadi Yesus. Dia menjadi Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa gitu loh. Dia adalah Tuhan. Nah, kalau Bapa itu adalah Allah gitu loh. Kalau Roh Kudus itu dia memberikan penerangan, memberikan kesadaran. Pekerjaan Roh Kudus beda lagi. Pekerjaan anak Allah itu beda lagi, dan pekerjaan Allah itu beda lagi. Allah itu penguasa, Yesus itu menjalankan kuasanya gitu loh. Dan Roh Kudus itu yang menggerakkan gitu loh. Dalam tugas, dalam kepribadian, dalam iya. Jadi dia Tuhan yang manusia. Itulah yang kami sebut Allah yang zahir, Yesus itu Pak. Dan yang batinnya itu adalah Elohim sendiri. Nah, ini aja paling gampang. Ini paling gampang Pak. Paling gampang. Jadi satu ya. Ya orang memang satu. Nah, memang satu, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah dengan Trinitas gitu loh, Ibu. Sebentar. Bapak kalau mengatakan kalau itu ada 3 dong Tuhan kami Pak. Kalau dia terpisah bukan satu, ada 3 dong Tuhan kami. Makanya saya kami nggak punya Tuhan 3 Pak. Makanya saya minta konfirmasi gini dulu. Saya minta konfirmasi dulu. Jadi kan prinsip Trinitas itu ada 3. Yang nomor 2 itu menyebut bahwa God Bapa bukan God Anak, bukan God Roh Kudus. Itu untuk melawan. Sebentar dulu Ibu. Itu untuk melawan pandangan subordinasi, bahwa ada yang berpandangan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang di bawah, Tuhan yang lebih tinggi kan gitu. Maka kemudian prinsip Trinitas menyebut God Bapa bukan God Bapa adalah Bapa adalah God, Anak adalah God, lalu kemudian Roh Kudus ada juga God kan gitu. Lalu kemudian supaya tidak jadi modalisme, dibuat prinsip Trinitas, yaitu God Bapa bukan God Anak, bukan God Roh Kudus. Artinya God Bapa tidak bisa. Artinya God Bapa itu tidak bisa menjadi God Anak, tidak bisa menjadi God Roh Kudus. Dan kemudian pada saat di surga bersebelahan dan pada saat penyalipan itu harus ada 2 Tuhan. Satu yang disalib, satunya lagi yang membangkitkan gitu loh Bu. Jadi Tuhannya Kristen itu ada 3. Oh, itu kan menurut Bapak, maunya Bapak kan. Bapak sendiri kan, Bapak yang mengajukan petisi Bapak sendiri. Bapak mengatakan Trinitas itu untuk melawan pandangan-pandangan orang, pandangan oneness, pandangan sebalisme. Bapak bilang begitu. Seolah-olah Trinitas itu nggak benar. Padahal dari awal aja sudah dibilang itu. Bukan karena untuk melawan pandangan seperti ini, pandangan seperti itu. Bukan karena itu Trinitas itu Pak. Trinitas nggak dibuat karena itu. Sejak awal memang dia seperti itu. Itulah Allah yang esa, Allah yang tidak sama dengan Allah yang muka bumi ini. Di tempatnya Bapak mengatakan Tuhan Bapak tidak sama, tetapi sama persis Pak. Ketika mengaku dirinya satu, tauhid dia satu dengan hitungan dia ini. Tetapi kami tidak sama, tidak bisa disamakan dengan apapun gitu loh. Satunya dia dari awal sudah dikatakan satu yang unification. Dari kejadiannya sudah dikatakan marilah kita ya, ketika dia berkata kepada marilah kita, memang seperti itu, tetapi bukan untuk melawan oneness, bukan Pak, memang hakikatnya seperti itu ya. Yang dimaksud Bapak anak bukan Bapak itu ya pribadinya Pak. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus bahkan mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena di dalam ayat 7 Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Kan saya mau bilang tadi Pak, contohnya adalah seperti manusia. Bapak itu adalah manusia daging. Bapak punya roh. Nah itu dia. Contohnya ada manusia daging itu adalah Yesus dan rohnya Yesus itu adalah Elohim. Karena Tuhan kami itu Elohim. Tetapi rohnya Elohim itu, rohnya Bapak itu tidak ada hubungannya dengan daging. Daging Bapak tidak berhubungan dengan roh. Itu seperti itu Pak. Tetapi menjadi satu di dalam satu pribadi yang namanya manusia. Itu seperti itu contohnya Pak. Oke Bu, tambahin sedikit Bu ya. Jadi pada saat baptisan, itu kan ada 3 Tuhan yang muncul bersamaan. Ada 3 Tuhan, dan itu kemudian dipakai oleh Trinitas untuk dalil kemajemukan. Ada 3 Tuhan muncul bersamaan. Lalu kemudian yang kedua, pada saat penyalipan kan harus ada 2 Tuhan, karena kalau 1 Tuhan, siapa yang menjaga ketertiban dunia ini? Padahal sebenarnya menurut seperti yang disampaikan Bu Uti tadi, dia yang mati itu harus Tuhan Bu, karena kalau yang mati itu manusia, tidak kan? darah manusia bilang, Pak.
darah manusia tidak bisa jadi tebusan kan gitu Bu. Justru manusia Enggak, itu yang butuh kan tebusan. saya udah bilang Pak, roh tidak ada hubungannya dengan daging. Daging tidak ada hubungannya roh, tetapi daging dan roh itu menjadi satu, menjadi manusia. Masing-masing punya kerja sendiri, masing-masing punya ranah kuasa sendiri, masing-masing punya wilayah sendiri. Ya, wilayah sendiri, pribadi sendiri, sendiri. Roh adalah roh, daging adalah daging. Tetapi manusia itu tidak bisa menjadi disebut manusia kalau tidak punya roh. Roh tidak bisa disebut manusia kalau tidak punya daging. Nah seperti itu. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah tubuh, daging, jasmaninya. Elohim yang roh itu enggak ikut-ikutan salib Pak. Enggak. Dia tetap berkuasa di sorga. Dan ketika kejadian di mana di Yohanes Pembaptis itu tiga-tiganya nongol. Yang diam di dalam diri Yesus, lalu ada suara di langit yaitu firman, lalu ada roh burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Karena dia omnipresent Pak. Dia omnipresent, saya mau bilang dia omnipresent. Omnipresent itu artinya dia maha hadir. Makanya sampai sekarang bisa seperti itu Pak. Kami bisa ketemu, ada orang yang mengaku ketemu Yesus di Bojong. Di saat yang sama ada juga orang mengaku ketemu Yesus di Amerika. Pada saat yang sama, pada wujud yang sama. Itulah Tuhan kami. Itulah sebabnya kami tidak perlu berkiblat. Karena Tuhan kami selain dia diam di dalam diri Yesus, dia ada di sorga juga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan Bapakku yang di sorga. Tetapi dia juga mengatakan Bapa itu diam di dalam diriku. Inilah yang Bapak tidak mengetahui. Allah kami omnipresent. Tetapi ketika dia datang menjadi Yesus, Yesus punya pribadi sendiri. Pribadi yang anak Allah yang menjadi juru selamat penebus dunia. Pribadi anak manusia. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tetapi karena Yesus itu berasal daripada Allah, ya dia itu adalah Allah sendiri gitu loh. Yang dimaksud Bapa bukan anak itu pribadinya, kerjanya, karyanya. Tetapi hakikatnya yang satu gitu loh Pak. Terakhir Bu. Mengerti nggak Pak? Ya. Terakhir Bu ya. Terakhir ya. Yap. Jadi saya mau konfirmasi aja. Ya Pak Kalam aja nih coba. Ya silakan. Jadi di dalam Trinitas disebutkan bahwa God Bapa bukan God Anak, bukan God Roh Kudus, tapi tiga-tiganya itu sama-sama Tuhan gitu. Gitu aja Bu ya. Tiga-tiganya sama itu Bapak bikin petisi sendiri, membuat ajaran sendiri itu mengambil kesimpulan yang tahu itu salah kesimpulan Bapak, tapi Bapak buat sendiri. Tiga Tuhan itu kan Kami sama-sama bukan Tuhan. menyembah tiga Tuhan. Nih begini aja Pak, ini kan satu nih ya, satu. Nah dia keluar ke sini, keluar ke sini. Dia udah menjadi satu pribadi di sini, pribadi di sini, pribadi di sini. Tapi dia berasal dari satu, mengkerucut sini, balik di sini. Ya, yang satu yang udah di sini nih dia udah berkarya, dia bekerja, dia bertindak, dia menebus, dia menyelamatkan, ya dia Allah Kristus. Kami menyebutnya Tuhan, bukan Allah. Kami menyebutnya Kristus bagi Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dialah Tuhan, gitu loh. Berarti seperti telur ya berarti Bu. Berarti seperti telur ya berarti. Maksudnya telur gimana? Trinitas seperti Maksudnya? telur gitu. Trinitas Maksudnya? seperti analogi telur gitu ya. Enggak Pak, yang saya bilang tadi, melihat aja ke dalam diri Bapak sendiri, lihat aja. Bapak itu kan punya roh. Ya, ini Bapak kan punya roh. Ya? Sekali lagi Pak. Ya, Elohim ya. itu kan roh. Nah, dengar, lihat diri Bapak sendiri. Elohim Ya. itu kan roh. Nah kan, nah Bapak kan punya roh kan? Iya kan? Nah, Ya. Bapak juga punya daging kan? Nah, Alkitab mencatat daging itu adalah Yesus Kristus. Ya kan, disebut utusan. Nah, di dalam diri Yesus itu ada roh juga, sama seperti kita. Tetapi bedanya rohnya Bapa itu roh makhluk yang diciptakan oleh Elohim. Bedanya dengan Yesus adalah Elohim itu sendiri, yang adalah rohnya Yesus gitu loh. Nah, sekarang saya mau lihat, gini Pak. Ketika Bapak menangis, ketika Bapak sakit di badan ini, roh Bapak merasa enggak? Enggak Pak. Roh punya wilayah sendiri, daging punya wilayah sendiri. Itu aja contohnya. Dan Roh Kudus itu ya gitu, punya wilayah masing-masing gitu aja Pak. Jadi analoginya adalah badan, roh dan jiwa kan gitu. Badan, tubuh, jiwa dan roh. Iya, Jiwa itu anggaplah itu Roh Kudus ya. Tapi kan hakikat badan sama jiwa dan roh kan nggak sama, Bu. Nah itu makanya enggak, hakikatnya satu. Bapak tidak bisa menjadi manusia kalau tidak ada roh. Roh tidak bisa menjadi manusia kalau tidak ada daging. Jiwa tidak bisa menjadi manusia kalau tidak punya dua-duanya. Begitu aja Pak. Tidak terpisah, tetapi punya ranah sendiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, yang mati itu kemanusiaannya, darah, dia menumpahkan darah, tubuh dan dagingnya. Tetapi Elohim itu yang roh, dia nggak punya ranah seperti itu. Dia tetap berkuasa di sorga, di dalam bumi, gitu loh Pak. Kalau ya minta Tuhan aja kasih terang seperti itu Pak.
Oke, jadi maksudnya gini, kalau badan, jiwa dan roh itu kan 3 komponen itu kan tidak sehakikat. Loh, hakikatnya manusia kok. Apanya nggak sehakikat? Badan ya badan, jiwa ya jiwa, roh ya roh, kan gitu kan harusnya. Tapi kalau dalam tapi kan berasal dari sebentar, satu, Pak. Hakikatnya adalah manusia. Kalau dalam Trinitas itu kan 3 Tuhan, beda terpisah, sama-sama Tuhan, hakikatnya sama. Itu kan sama-sama maunya Tuhan, Bapak gitu. sendiri. Ya gini Karena aja Pak, apa? saya capek. Inilah jawabannya. Sekarang gini aja, inilah jawabannya. Terserah Bapak mau percaya atau tidak, mau menerima atau tidak. Kasihan teman yang lain. Inilah jawabannya gitu loh. Lihat aja kepada diri Bapak sendiri. Jangan menggiring opini. Kami tidak percaya Allah yang tiga. Kami percaya Allah Tritunggal, Allah yang satu, yang punya 3 pribadi. Udah gitu aja. Jawabannya seperti ini, Pak. Siap. Apakah memuaskan atau tidak? Inilah nyatanya. Iya. Ya, silakan. Iya. Ya, maaf teman-teman ya.